Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Ferdinandus Jalung, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan NIM 2586905060. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 5 Sentra Pendidikan Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, dengan materi Gereja sebagai Umat Allah. Berikut ini adalah video saya. Salam kepada Pak Guru. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas semua berkat dan rahmat-Mu, sehingga Engkau bisa mempertemukan kami kembali di tempat ini pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapa di dalam surga, sekarang kami telah hadir di tempat ini untuk memulai kegiatan belajar kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Ya, untuk memastikan kehadiran kita pada pagi hari ini. Florentina hadir. Emince hadir. Geraldus hadir. Apollonaris hadir. Elizabeth hadir. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, Pak Guru mengajak kita untuk berdiri. Kita lakukan ice breaking dulu. Oke, berdiri. Ya, ice breaking yang kita lakukan saat ini adalah kalau sebut Marina, tangan di dada, ya. Sebut Marina, tangan di dada. Menari, tangan di samping, ya. Tangan di samping. Di atas bahu, ya. Dan kalau sebut menara, tangan di atas kepala, model seperti menara. Bisa tangkap? Ya. Marina menari di atas menara. Bisa tangkap? Bisa. Oke, kita nyanyikan. Dengar Pak Guru dulu. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari, Marina di atas menara, di atas menara. Marina menari. Bisa? Bisa. Oke, kita sama-sama. Kita sama-sama. Kita mulai 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari, Marina di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk. Adik-adik sekalian, materi yang akan kita pelajari saat ini adalah tentang gereja sebagai umat Allah. Tentang apa? Gereja sebagai umat Allah. Dari tentang gereja sebagai umat Allah ini, ada tujuan pembelajaran yang mau kita tempuh setelah kita belajar tentang materi tentang gereja sebagai umat Allah ini. Yang pertama itu adalah peserta didik diharapkan untuk mampu memahami gereja sebagai umat Allah dan bersyukur pada Allah atas rahmat sebagai umat Allah serta menghayatinya dalam hidup sehari-hari. Ya. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Ya. Lalu yang kedua,
menjelaskan dasar kitab suci dan ajaran gereja tentang gereja sebagai umat Allah. Harus bisa menjelaskan dasar kitab suci dan ajaran gereja tentang gereja sebagai umat Allah. Kita tidak hanya belajar tentang gereja sebagai umat Allah. Lalu yang ketiga itu mengidentifikasi ciri khas gereja sebagai umat Allah. Ciri khas gereja yang sebagai umat Allah itu yang seperti apa? Lalu yang keempat, merefleksikan pengalaman pribadi sebagai bagian dari umat Allah. Refleksikan pengalaman pribadi sebagai bagian dari umat Allah. Lalu yang kelima, menunjukkan sikap aktif, solider, dan bertanggung jawab dalam kehidupan menggereja dan masyarakat. Itu yang diharapkan setelah kita belajar tentang gereja sebagai umat Allah ini. Bisa tanggap? Bisa. Oke. Pernah lihat gereja? Pernah. Pernah. Apakah gereja-gereja itu ada bagian-bagiannya? Ada. Oke. Apa yang kamu tahu tentang gereja itu? Atau gereja itu apa? Ya. Apa itu gereja? Apa itu gereja sebagai umat Allah? Sesuai dengan materi yang kita bicarakan sekarang. Ya. Ciri-ciri gereja sebagai umat Allah itu apa? Ya, ciri-ciri gereja sebagai umat Allah itu apa? Nanti kita lihat sebentar dalam materi tentang gereja sebagai umat Allah yang kita bicarakan saat ini. Oke, baik, kita masuk pada langkah yang pertama, menggali tentang gereja sebagai umat Allah. Tentang gereja sebagai umat Allah ini, kita melakukan sebuah permainan. Pak Guru, ada siap permainan di sini. Di sini ada potongan-potongan kertas. Pak Guru akan bagikan potongan-potongan kertas ini kepada kalian. Oke. Setiap orang atau setiap siswa mendapatkan potongan-potongan kertas ini. Oke. Sudah dapat semua? Pegang masing-masing potongan-potongan kertas itu. Suruhan pertama, tulislah nama Anda di belakang potongan kertas itu. Di belakangnya. Tulis nama Anda masing-masing dengan cita-cita Anda. Nama panggilan saja. Ya, dengan cita-cita Anda. Dari potongan-potongan kertas itu, sekarang kamu susun kembali. Susun membentuk sebuah gereja. Ya, susun. Ini juga. Susun, sama-sama, kerjasama, ya, oke. Susun. Kira-kira seperti apa? Nah, oke. Kenapa hilang? Mana pintu gerejanya? Di sini ada potongan-potongan yang lain. Silakan ambil untuk melengkapi. Yang lain susun, sambil teman melihat yang depan. Yang kurang, kalau yang sudah, oke. Yang kurang, yang pintu. Oke, mantap, sudah pas. Yang lain susun, oke. Sudah. Harus membentuk sebuah gereja, bagus, mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Baik, adik sekalian. Gedung gereja itu terdiri dari atap, ya. Bahwa gereja itu terdiri dari atap, pintu, tiang, ubin, jendela, menaranya, salibnya, ya. Itu adalah bagian-bagian dari gedung gereja. Tidak ada gereja yang tidak ada jendela. Masa tidak ada jendela? Tidak ada gereja yang tidak ada pintunya, ya. Seperti tadi dari kelompok ini, mereka susun potongan kertas tadi, kok pintunya tidak ada. Nah, itu adalah gereja atau umat Allah yang terdiri dari berbagai macam profesi. Ya, ada yang sebagai guru, ya, seperti Pak Guru di belakang. Ya, ada yang sebagai pelajar, ada yang sebagai TNI, ada yang sebagai polisi, ada yang sebagai dokter, ada yang sebagai pilot, ada yang sebagai petani, artis,
Itu semua adalah berbagai macam profesi, tetapi semuanya adalah anggota gereja. Sehingga kita ini adalah masuk dalam gereja sebagai umat, ya. Sedangkan gereja sebagai gedung tadi itu terdiri dari atap, pintu, tiang. Nah, kita ini adalah sebagai umat, gereja sebagai umat. Baik. Untuk mengungkapkan kepemahaman kita, pribadi kita tentang makna gereja, ayo. Ada pertanyaan dari Pak Guru? Kira-kira apa itu gereja menurut kalian? Ya. Kira-kira apa itu gereja menurut kalian? Ya. Gereja adalah persekutuan orang beriman yang bersatu dalam Kristus. Gereja adalah persekutuan orang beriman yang bersatu dalam Kristus. Tepuk tangan untuk teman kita Alfredo. Oke. Siapa lagi? Gereja adalah persekutuan umat Allah yang percaya kepada Kristus. Gereja adalah persekutuan umat Allah yang percaya kepada Kristus. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Oke. Gereja adalah tempat kita berdoa. Gereja adalah tempat kita berdoa. Bagus. Ada lagi. Gereja adalah tempat merayakan perayaan Ekaristi. Bagus. Tepuk tangan untuk teman kita yang satu nih. Oke. Ya, gereja adalah tempat kita merayakan perayaan Ekaristi. Lalu, kira-kira apa itu gereja menurut pandangan orang luar atau non-Kristiani? Ya. Yang kamu ketahui? Gereja adalah gedung. Bagus. Ya. Gereja adalah rumah Allah. Gereja adalah tempat ibadah. Gereja adalah tempat ibadah. Ya. Tepuk tangan untuk teman kita. Oke. Ya, gereja adalah gedung. Ya, menurut pandangan orang luar atau non-Kristiani. Mereka sering menyebut bahwa gereja itu adalah gedung. Gereja adalah rumah Allah. Gereja adalah tempat kita berdoa. Bagus. Siapa lagi? Baik adik-adik sekalian. Nah, itu semua adalah jawaban Anda mengenai gereja menurut pandangan orang luar. Ya. Dan juga gereja menurut kalian. Baik. Pertama kita lihat bahwa gereja itu bukan hanya sebuah bangunan saja, ya. Tetapi persekutuan umat beriman yang persatukan dalam Kristus. Ya, itu adalah gereja. Bukan hanya sebuah bangunan yang kita lihat ada candinya, ya. Ada pintunya, ada salibnya, ya. Dia tidak hanya sebagai gedung saja, tetapi persekutuan orang beriman yang dipersatukan dalam Kristus. Lalu, ada lagi gereja itu adalah persekutuan umat Allah yang percaya kepada Kristus. Ya. Persekutuan umat Allah yang percaya kepada Kristus. Umat Allah yang terdiri dari semua orang yang percaya, ya. Semua orang yang percaya yang telah dibaptis dengan Kristus sebagai kepala, ya. Sehingga kita sebagai orang Katolik itu resmi menjadi warga gereja itu adalah karena kita sudah dibaptis, ya. Orang yang percaya dan dibaptis, ya. Lalu gereja adalah gedung. Seperti apa gereja adalah gedung, ya? Gereja adalah rumah Allah, tempat beribadat, tempat merayakan misa, tempat kita merayakan perayaan Ekaristi bagi umat Katolik dan umat Kristiani pada umumnya. Itu gereja dalam arti gedung, ya. Tempat kita mengadakan misa. Lalu gereja adalah ibadat, ya. Seperti apa gereja yang artinya ibadat itu, ya? Gereja adalah lembaga rohani yang menyalurkan kebutuhan manusia dalam relasinya dengan Allah lewat ibadat, ya. Itu adalah gereja yang dalam arti ibadat. Atau gereja adalah lembaga yang mengatur dan menyelenggarakan ibadat-ibadat. Itu gereja dalam arti ibadat. Atau gereja adalah persekutuan umat yang beribadat. Itu salah satu pandangan orang luar mengenai gereja. Lalu gereja adalah ajaran. Ya. Gereja adalah ajaran itu yang seperti apa? Itu adalah sebuah lembaga untuk mempertahankan, mempropagandakan
seperangkat ajaran yang biasanya dirangkum dalam sebuah buku, dan buku itulah yang dinamakan dengan katekismus. Lalu untuk bisa menjadi anggota gereja itu, bahwa si calon baptis itu harus mengetahui sejumlah ajaran, sejumlah doktrin, sejumlah dogma. Nah, yang berikut adalah gereja adalah sebuah organisasi. Ya. Pandangan orang luar sering menyebut bahwa gereja adalah sebuah organisasi atau lembaga sejagat atau lembaga internasional. Bahwa gereja adalah organisasi dengan pimpinan tertingginya itu di Roma, dengan cabang-cabangnya itu sampai ke pelosok jagat. Bahwa itu adalah garis komando dan koordinasi dengan pimpinan tertinggi. Gereja sebagai lembaga itu, pimpinan tertinggi itu ada di Roma. Itu seorang siapa? Paus. Ya. Dengan cabang-cabangnya itu sampai ke pelosok jagat raya. Ada paus, uskup, imam. Lalu sekarang kita masuk pada menggali ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang makna gereja sebagai umat Allah. Baik, yang punya aplikasi kitab suci di handphone, buka aplikasi kitab suci. Yang punya kitab suci, baca Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai ayat 47. Ya. Bab 2 ayat 41 sampai ayat 47. Baca teks kitab suci itu, diskusikan dalam kelompok masing-masing. Nanti sebentar presentasikan berdasarkan hasil kerja kelompok. Ya. Saya beri waktu 5 menit. Di situ Pak Guru tadi sudah bagi lembar kerja. Ya, LKPD Pak Guru sudah bagi tadi. LKPD 1. Sudah selesai diskusinya, sekarang saatnya presentasikan hasil diskusinya. Baik, Pak Guru, selamat pagi dan teman-teman bersatu di kesempatan ini. Kami dari berdua menjalankan diskusi kami. Kelompok lain dengar. Kelompok 2 sedang mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Dalam hidup yang banyak karisma dan kepala karya yang bijak diterima dan digunakan untuk kekayaan seluruh dunia. Gereja yang terlalu menunjukkan segi organisatoris dan Sudah? Ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok kedua yang telah mempresentasikan hasil diskusinya, hasil kerja kelompoknya. Selamat pagi, Pak Guru dan teman-teman sekalian. Selamat pagi. Kami di sini akan Mempresentasikan. kami dari kelompok 4. Ya, oke, terima kasih. Nomor 3, PHP 4. Yang lain dengar, nanti sebentar tanggapi. Jadi jawabannya, gereja menjadi nyata ketika Dia Roh Kudus memenuhi hati para rasul dan memberi semangat mereka untuk pergi keluar dan memulai perjalanan mereka untuk menyebarkan Injil, menyebarkan kasih Allah. Menyebarkan kasih Allah. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Kita berikan aplaus kepada kelompok 4. Oke. Mungkin ada tanggapan berkaitan dengan ini kelompok 4. Injil. Injil Contohnya membawa Injil ke
macam di kampung-kampung kah begitu. Mewartakan Injil ke kampung-kampung. Allah gitu. Ya. Menceritakan tentang cinta kasih Allah. Bagus. Ya. Ya. Menyebarkan Injil ke kampung-kampung. Ya. Menceritakan tentang kasih Allah. Bagus. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok keempat. Oke. Ya. Bahwa hidup mengumat pada dasarnya itu merupakan hakikat dari gereja itu sendiri. Sebab hakikat gereja itu adalah persaudaraan cinta kasih, ya. Seperti yang dicerminkan oleh. Lalu yang berikut, dalam hidup mengumat, ya. Dalam hidup mengumat juga ada begitu banyak karunia, ya. Selain karunia juga ada karisma, ya. Ada rupa-rupa karunia, ada karisma yang dapat dilihat, yang dapat diterima, dan juga dapat digunakan untuk kekayaan seluruh anggota gereja. Ya. Bagian yang berikut itu mendalami ajaran gereja tentang gereja sebagai umat Allah. Baik. Kembali lagi ke dalam kelompok masing-masing tadi, ya. Diskusikan. Yang pertama baca dulu. Baca teks itu, teks tentang gereja sebagai umat Allah itu. Nah, lalu jawablah pertanyaan dalam diskusikan dalam sudah. Sekarang presentasikan di kelompok masing-masing. Sekarang dari kelompok 1. Presentasikan hasil diskusi Anda. Lagi Yang lain dengar. Yang pertama, nomor 1, gereja sebagai umat Allah merupakan suatu pemilihan dan pemilihan dari Allah sendiri. Umat Allah adalah orang terpilih, terpanggil. 2, umat Allah dipanggil dan dipilih Allah untuk hidup tersebut, yaitu menyelamatkan dunia. 3, hubungan antara Allah dan umatnya diterai oleh suatu perjanjian. Umat harus menaati perintah-perintah Allah dan Allah akan selalu mentaati janji-janjinya. 4, nomor terakhir, umat Allah selalu dalam perjalanan melewati Mesir menggunakan perjanjian. Artinya kita sebagai gereja umat Allah sedang berjalan di dunia menuju rumah Bapa itu sudah baik. Terima kasih ya. Selamat pagi. Allah menunjukkan kepada umat Allah yang telah berlangsung sejak pertama dan menjadi sempurna oleh dalam Kristus menuju kesatuan dan paripurna paripurna sebagai umat beragama. Sudah. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sekarang diberi kesempatan untuk kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Baik, selamat pagi untuk kita semua, Pak Guru dan teman-teman. Kita akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah? Dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Hakikat gereja sendiri adalah persaudaraan cinta kasih. Sebagai jelas tempat dalam praktik hidup gereja berdana. Adanya aneka macam karisma dan karunia yang tumbuh di kalangan umat yang semestinya dipelihara dan dikembangkan untuk melayani dalam jemaat. Seluruh anggota gereja memiliki martabat yang sama sebagai satu anggota umat Allah, meskipun di antara mereka terdapat fungsi yang berbeda-beda.
Sekian. Baik. Itu semua adalah jawaban dari hasil diskusi Anda tadi berdasarkan kelompok masing-masing. Semua jawaban Anda benar, Pak Guru akan merangkum dari berbagai jawaban Anda bahwa gereja sebagai umat Allah itu merupakan suatu pilihan dan juga panggilan dari Allah sendiri, ya. Bahwa umat Allah itu adalah bangsa terpilih, bangsa yang terpanggil, ya. Bangsa yang terpilih, bangsa yang terpanggil. Umat Allah itu dipanggil dan dipilih Allah untuk misi tertentu, ya. Yaitu menyelamatkan dunia, bukan untuk menghancurkan dunia. Bahwa umat Allah itu dipanggil untuk misi tertentu, untuk menyelamatkan dunia, bukan untuk menghancurkan dunia. Nah, hubungan antara Allah dengan umatnya itu dimeteraikan oleh suatu perjanjian, ya. Seperti apa hubungannya itu? Itu dimeteraikan oleh suatu perjanjian bahwa umat harus menaati perintah-perintah Allah dan juga Allah akan menempati janji-janjinya. Lalu, seperti apa ciri gereja sebagai umat Allah itu terlihat dalam atau dari panggilan dan inisiatif Allah. Ya. Bahwa ciri gereja itu sebagai umat Allah itu terlihat dalam panggilan dan inisiatif Allah sendiri melalui suatu persekutuan hubungan mesra antara manusia dengan Allah. Ya. Menghayati makna gereja sebagai umat Allah. Ya. Sekarang kita masuk pada refleksi, ya. Berkaitan langkah yang ketiga itu kita merefleksikan, ya. Berkaitan dengan cerita tentang penglihatan seorang rahib. Tadi Pak Guru sudah bagi teksnya. Bacalah teks itu, ya. Lalu buatlah refleksi. Suruhannya, buatlah refleksi berdasarkan cerita itu sebagai anggota gereja, sebagai umat Allah dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, ya. Baik, itu tadi refleksi, ya. Adik-adik sekalian, saya sekarang memberi rangkuman berkaitan dengan gereja sebagai umat Allah tadi, ya. Bahwa gereja itu bukan hanya sekedar sebagai bangunan saja, ya. Lah kita ketahui bahwa gereja itu bukan hanya sekedar sebagai bangunan atau lembaga atau persekutuan, tetapi juga gereja adalah persekutuan umat beriman yang dipanggil oleh Allah untuk hidup dalam kasih, dalam iman, ya. Dan juga dalam sesuatu yang namanya pengharapan, ya. Bahwa gereja itu tidak sekedar bangunan atau lembaga atau ibadat, tetapi persekutuan umat beriman yang dipanggil oleh Allah untuk hidup dalam kasih, iman dan juga pengharapan. Sebagai umat Allah, gereja terdiri dari orang-orang yang disatukan oleh Roh Kudus itu untuk menjadi tanda kehadiran Allah di dunianya, ya. Sebab itu sebagai umat Allah, bahwa setiap anggota gereja itu memiliki tanggung jawab, ya. Memiliki tanggung jawab. Tanggung jawabnya untuk apa itu? Untuk mewartakan kabar gembira dan juga menjadi saksi kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman ini membantu kita untuk mengenali bahwa gereja adalah keluarga besar Allah, ya. Gereja adalah keluarga besar Allah, bahwa gereja adalah tempat kita saling melayani, tempat kita saling mendukung untuk tumbuh dalam iman kita. Ya. Dengan demikian, menjadi bagian dari gereja itu berarti mengambil bagian aktif dalam karya keselamatan yang Allah percayakan untuk umatnya, yang Allah percayakan untuk kita. Adik-adik sekalian, untuk materi tentang gereja sebagai umat Allah pada hari ini sekian. Mari kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa penutup. Mari kita ambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus,
Syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu, karena Engkau telah hadir bersama kami dalam proses pembelajaran yang telah kami laksanakan sepanjang hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Selamat pagi. Ya. Pagi. Baik.